Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Najrullah dan saya sendiri Muhammad Ridwan Syari akan menjelaskan pembelajaran 9 atau Ad-Darsut Tasi' yang berjudul Alamatut Tarqim atau tanda-tanda penomoran. Maksud dari tanda-tanda penomoran ini adalah tanda-tanda yang diletakkan saat penulisan suatu teks yang bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahami karangan atau bacaan dari teks. Yang kedua, untuk memahami dan memudahkan pembaca mengetahui apa yang dimaksud dari isi teks tersebut. Tanda-tanda penomoran biasanya terdiri dari 4. Yang pertama, titik, koma, titik 2, dan titik koma. Baik, kaidah yang pertama yaitu al-fasilah atau tanda koma. Yang dimaksud dengan tanda koma ini adalah biasanya pada saat pembacaan itu kita berhenti sebentar atau berhenti sejenak, dan terletak tanda koma ini biasanya di antara kalimat-kalimat pendek yang menjadi kalimat panjang. Contohnya kalimat dibagi menjadi 3, isim, koma, kata kerja, koma, dan huruf. Nah, itu isim, koma, kata kerja, koma, dan huruf. Nah, itu contoh dari tanda baca koma. Yang kedua, an-nuqtah atau titik. Maksud dari titik ini adalah biasanya kita pada saat membaca itu berhenti, tanda berhenti. Seorang pembaca biasanya berhenti pada tanda ini untuk beristirahat sambil bernapas atau mengambil napas lagi untuk kemudian melanjutkan membaca teks. Nah, contohnya di akhir paragraf, misalkan seperti tadi, kalimat ini dibagi menjadi 3, yaitu isim, koma, kata kerja, koma, dan huruf, titik. Nah, di kalimat terakhir itu diletakkan titik agar si pembaca dapat bernapas atau mengambil napas kembali agar dapat meneruskan dalam membacanya. Baik, saya akan menjelaskan kaidah yang ketiga, yaitu an-nuqtatani, yaitu tanda titik 2. Tanda ini biasanya terletak pada tempat-tempat berikut ini, yaitu diantaranya orang yang berkata atau perkataan. Contohnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, titik 2, orang muslim dan muslim yang lain adalah bersaudara. Nah, di antara kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan seorang muslim terdapat tanda titik 2. Nah, di situ adalah perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kemudian yang kedua itu adalah untuk menjelaskan pembagian sesuatu. Contohnya di rumah ada 2 pintu, titik 2, pintu kamar dan pintu dapur. Nah, di situ menjelaskan pembagian sesuatu, yaitu pembagian tentang pintu. Kemudian untuk menjelaskan makna suatu kalimat, contohnya teori titik 2, pandangan atau pendapat. Nah, di situ adalah kalimat yang menjelaskan makna suatu tempat. Kemudian yang keempat, kaidah yang keempat adalah al-fasilatul manqutala, tanda titik koma. Tanda ini biasanya diletakkan di antara 2 kalimat, yang mana kalimat kedua adalah sebab dari kalimat yang pertama atau sebaliknya. Contohnya adalah Allah mengharamkan riba, titik koma, karena riba itu membuat yang kaya menjadi lebih kaya dan membuat yang miskin menjadi lebih miskin. Mungkin itu saja, sekian.